Awalnya tuh gua nggak tahu tuh apa JKT, soalnya banyak nih ya apa member dari JKT48. Nah lu paling suka siapa? Itu bener-bener hal tergila lu. Apa ada lagi? belum sih. Nah ada nggak sih lagu JKT48 yang lu suka? Wah banyak pak. Jago bos, balik lagi bersama gua Acul di acara Curhatin. Jadi kali ini gua kedatangan tamu, sebenarnya bukan tamu sih, kayak gua pengen aja nih ngulik tentang mungkin lu sendiri yang jelasin. Oke, jadi kali ini gue bakal nyeritain pengalaman gue menjadi seorang wota. Oke, nah itu yang bakal gue ulik pada bintang tamu kali ini. Sebenarnya lu perkenalan diri dong. Oke, iya. Hai, nama gue Rio. Dia di bagian belakang layar Eric King, dapur Eric King. Yap. Iya. Man behind. Man behind. Sebelumnya nih, yang belum tahu, wota itu adalah fans base-nya apa? Sebutan buat fansnya JKT48. Yap, benar. Iya. Nah, lu kenapa bisa masuk atau terjun ke dalam dunia wota ini? Oke. Pertama ya, awalnya tuh gua nggak tahu tuh apa JKT, soalnya awalnya gua suka yang kayak gitu, suka yang kayak gitu. Maksudnya gitu gimana? Kayak gitu. Suka apa, JKT itu awalnya dari seriesnya AKB48 sih. Oh, yang dari Jepang. AKB itu yang dari Jepangnya. Nah, gua tahu tahu ada di Indonesia itu gara-gara temen gua yang ngasih tahu. Ada ternyata di Indonesia itu JKT48. Iya. Nah, terus mulai dari situ gua lumayan ngikutin ya JKT itu. Karena gua kira itu tuh cuman kayak seri-series gitu doang. Awalnya kan dari AKB, ternyata dia adalah idol group. Iya, isinya cewek-cewek. Gokil. Nah, lu suka itu apakah emang karena tertarik? Mungkin tertarik maksudnya kayak, wah cewek-cewek nih. Jadi kayak gitu apa emang bener-bener lu suka sama kayak actingnya atau penampilannya? Nah, kalau dari AKB sih gua suka actingnya, tapi kalau dari JKT sih gua pribadi suka sama musik-musiknya sih. Musiknya, oke, ya. Ya enak gitu musiknya. Kalau dulu ya. Iya. Kalau sekarang tidak. Nah sekarang lu berarti masih mengikuti apa enggak nih? Buat sekarang sih udah enggak ngikutin sih ya. Terakhir. Soalnya gua terakhir ikutin tuh SMK kelas 2 kalau nggak salah. Berarti sekitar tahun berapa itu? 2018-2017an. Soalnya dari situ pun si JKT ini udah mulai kayak meredup gitu, tau gak? Iya. Ganti sama K-pop. Oh gitu. iya. Udah mulai masuk ke K-pop ya, jadi rada redup tuh. Kan ini banyak nih ya apa member dari JKT48. Nah lu paling suka siapa? Member. Iya. Kalau dari ini ngomong ini ya member ya. Kalau dari AKB dulu nih, kalau dari AKB itu boleh. Gua ada namanya kalau nggak salah namanya nggak tahu tapi panggilannya tahu gua, Mayuyu itu. Mayuyu. Ya, salah satu personel dari AKB. Cakep banget, bro. Oh, jadi lu suka karena fisiknya berarti? Yo, Oke. Nah, kalau dari jelas. JKT48. Nah, kalau di JKT nih lumayan banyak nih. Soalnya ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Wow. Siapa aja? Gokil memang. Siapa aja? Yang pertama Oshi. Kita nyebutnya bukan apa ya, kayak sebutan kita ke yang ke orang ke personil JKT itu Oshi ya. Oshi gua yang pertama itu Nabila, itu Oshi sejuta. Oh iya. Banyak sekali. Iya, banyak yang ngefans. Ya, yang kedua Oshi gua itu si Ivanka. Cakep banget, bro. Itu gua nggak tahu itu. Ivanka, terus yang ketiga kalau nggak salah namanya Yupi apa Yuki gitu, gue lupa. Itu juga atau anjing. Permen. Yang kedua itu Yuki. Yupi. Nah,
Itu juga manis banget. Kameramen mau ngomong dong, gua kameramen. Boleh. Kalau misalnya Zara itu Zara apa tuh? Oh, kalau Zara itu baru-baru. Oh gitu. Baru. Oh, gua demen banget tuh. Oh, gue juga. Apalagi Mantap. adegan itu kan. Iya ya. Adegan dia meranin ini film. Adegan di MV-nya ya. Oke, siap. Iya. Nah, itu- Cuma sayangnya tuh kalau di dua garis biru nggak diiniin. Nah, itu. Nah, ini masuk juga Kenapa? nih. Kenapa dia bisa apa kayak keluar gitu dari JKT kan di JKT tuh sama AKB tuh sistemnya kayak graduate gitu. Jadi iya. kayak apa ya? Masuknya ke akademi kalau masuk ke JKT itu. Udah kayak akpol aja. Iya, memang. Nah kan yang gue bingung dia ibaratnya kayak sekolah nih ya. Ya, kayak Dia- sekolah. Dia bisa lulus dari JKT48 jadi apa itu? Nah, Ada gelar kah atau apa gitu? bukan gelar sih, jadi kayak apa ya, kalau dia graduate tuh kayak dia pengen keluar terus nikah sama umurnya udah terlalu tua. Iya. Emang Jadi batasan umurnya berapa sih? Nah, kalau sekarang sih yang gua tahu mah antara 20 sampai 21 kalau nggak salah ya, gua nggak tahu nih. Soalnya waktu gua awal-awal tuh masih ada yang bocah umur 16, 17 gitu-gitu. nah itu berapa tahun tuh di akademi JKT48 itu? Gua kurang tahu, Pak. Oh jadi nggak ada kayak apa waktu yang itunya ya? Nggak Waktu tahu pastinya. Itu Oke. tuh bisa di tengah jalan misalnya baru masuk terus keluar bisa. Nah di situ belajar apa aja tuh? Kayak belajar nyanyi kah atau joget-joget atau apa gimana? Yang gua tahu sih ya ini mah kayak belajar bahasa Jepang, terus dance, koreografi gitu-gitulah intinya mah. Oh berarti ada apa kayak bahasa juga ya, pelajaran bahasa ya? Soalnya kan base-nya JKT itu kan AKB. Jadi AKB itu kayak kalau perusahaan itu JKT induk anak Anak perusahaan. cabang ya? Heeh. Oh gitu. Karena ada banyak Pak, nggak JKT doang, ada. Lu tau nggak peraturan apa aja yang nggak boleh dilanggar sebagai member JKT48? Kalau yang gua tahu sih, yang pertama tuh nggak boleh pacaran. Itu nggak boleh pacaran? Nggak boleh. Itu Oke. doang sih yang gua tahu. Udah kayak sekolah terpadu ya? Iya, benar sekali. Iya, terus itu doang? Udah itu doang sih yang gua tahu. Nah itu kalau misalkan mereka pacaran ya, Langsung di graduate. oh langsung dikeluarin? Soalnya- Dilulusin gitu? Dilulusin. Soalnya waktu itu juga kan ada banyak skandal-skandal gitu. Oh. Yang member yang Iya. pacaran sama Sama Wota, Oh iya, sama Wotanya. fansnya. Langsung Oh di iya. graduate. Gua kira ada SP1, SP2 gitu kayak sekolah kan. Enggak, Pak. Itu kan masuknya udah kayak kita diajarkan untuk jadi entertain. Kalau di Iya. Gue pengen nanya dong, kayak itu kalau boleh tahu gedungnya di mana ya? Iya, gedungnya. Mau gue bakar. bajingan. Enggak, base campnya JKT48 itu di mana? Nah, base campnya nggak tahu sih ya, ini nggak tahu base camp, nggak tahu apa. Tapi kalau misalnya gua mau ketemu gitu, Iya. anjing ketemu. Kalau mau nonton penampilannya JKT itu di FX Sudirman. Itu ada di lantai berapanya gue lupa. Kalau mau misalnya kayak tiap minggu JKT itu ngadain kayak teater gitu, teater seni. Iya. Jadi tiap minggu kita bisa nonton di situ. Tiketnya juga sudah murah. Berapa nih kalau boleh tahu? Kalau yang seingat gua sih ya antara 140, 150 apa berapa gitu. Nah itu duit segitu lu dapat apa aja nih? Include apa? Makan kah atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ada cuma Jujur dong. nonton show itu kurang lebih 1 jam apa 2 jam gitu. Jadi itu emang full show. Nah pas lu datang, ada Iya. nggak sih kayak outfit yang harus atau kayak dress code? Kalau gua sih ya, gua kan kasual aja ya, nggak terlalu fanatik banget sama itu. Maksudnya Jadi semi fanatik lah. Oh iya. Jadi- Jadi kayak baru suka doang, fanatik. Maksudnya kalau gua pakai baju kasual aja. Soalnya kan gua setiap nonton tuh pasti kelar sekolah. Gua kalau nonton teater tiap hari Sabtu. Dari Sabtu. Emang berarti emang jadwalnya hari Sabtu.
Iya, jadi kelar gue balik sekolah sama teman-teman gue kan, maksudnya bukan teman-teman sekolah, temen wota gitu. Iya. Gue langsung terus ke Jakarta. Nah itu pakai kereta. wotanya dari dalam kota apa dari berbagai kota juga lu bareng gitu di situ? Kalau gue sih dari kalau dari sekolah ada 2 orang, kalau dari luar sih ada banyak kalau dari luar, tapi seringan gue cuma berlima. Oh dari Karawang berarti berlima. Dari Karawang. Oh berarti ada kayak komunitasnya khusus berarti ya di Karawang. Ada komunitas. Okay. Gue nggak tahu juga sih ini sebutannya komunitas apa, tapi kita nggak selalu ngebahas tentang JKT. Pokoknya tentang di Jepangan lah, selain JKT dan IKB gitu. Oh kayak model wibu gitu ya? Yap, benar. Nah, ini gue denger nih ya. Kalau misalkan datang ke mana itu ke teater. Ya teater, itu lu salaman aja bayar. Denger lu ya. Itu beda event lagi, beda Pak. Event. Oke. Nah, itu bayar berapa lu? Kalau boleh tahu nih ya. Handshake tuh kalau nggak salah 60.000 apa 45.000 ya. Nah, per member nggak semua member handshake itu. Oh, gua kira kayak di masjid-masjid gitu kan, salaman sesatu. Oh, enggak cuma satu. Jadi cuma beberapa member gitu. Jadi cuma satu member gitu. Misalnya gua sukanya sama Nabila tuh. Ya. Nah, berarti gua handshake-nya sama Nabila doang. Nah, lu 3 nih, berarti salamannya 3 dong? Banyak ya. Banyak. Anjir, berarti lu setiap salaman ngasih 60.000 gitu? Di awal dong. Di awal? Iya maksudnya? Dari daftar. Anjir. Itu bisa curang nggak? Misalkan lu bayar cuma sekali nih ya? Ya lu salaman sama ini, terus sama yang lain juga? Nggak bisa, Pak. Soalnya dikasih langsung ke belakang gitu, langsung di... Oh iya. Jadi modelan handshake tuh kayak apa ya? Kayak divaksin lah. Oh, kita ada masuk ke bilik gitu. Ini kan berjajar nih. Nah, itu satu-satu tuh sebelum masuk juga dikasih hand sanitizer dulu, cuci tangan dulu, terus baru masuk cuma 12 detik apa 16 detik gitu. Itu dulu salaman doang apa sambil nyium tangannya atau sambil ngapain? Kalau gue sih salaman doang ya. Salaman doang. Iya. Oke. Gue nggak semesum itu anjir. Kan bisa aja. Ada nih salaman. Tapi ada loh. Waktu Gimana? itu yang sampai mau nyium osinya parah banget, itu langsung di-kick. Langsung dibawa, soalnya osinya teriak, Pak. Oh iya, pada kaget orang. Panik lah. Tiba-tiba nyosor. Langsung ditarik. Ada nggak sih pengalaman hal yang paling gila yang pernah lu lakuin sebagai member, sebagai apa? pencinta JKT48? Apa sih ya, standar gitu mah ya sih, Kak. Kayak dulu sempet ngoleksi photopack gitu. Oh iya. Jadi yang sekarang koleksi foto pick BTS Anda sudah terlewat. Dia udah kering. Iya. Koleksi gua ada, jadi kayak kita beli albumnya JKT tuh pasti buka ada, tapi random, Pak. Iya. Oh model kayak dulu kan ada tuh di SD kayak lu ngumpulin kartu tuh terus tempel-tempelin. Mungkin dulu gitu. Naruto kali ya. Iya model kayak gituan. Iya, jadi setiap beli album pasti ada fotopacknya dan itu random. Oh random. Nah itu lu fotopack sama poster kalau nggak salah tuh. Berarti lu di kamar lu nih ya penuh dengan poster-poster JKT berarti ya? Enggak. Oh enggak. Itu poster taruh mana berarti? Karena gua waktu itu mikirnya buat nonton lagi, setelah gua beli tuh disk yang ada ininya, gue simpen, gue jual lagi. Oh. Biar bisa nonton lagi. Iya. Emang jiwa bisnisnya di situ. Biar bisa nonton teater. Oke nih, itu bener-bener hal tergila lo. Apa ada lagi? Belum sih, ada sih. Apa itu apa? Waktu itu pas handshake gua lupa sama Nabila, Yupi apa Ivanka ya. Gue tuh kayak niat banget, soalnya kayak gue suka banget gitu sama dia. Iya. Sayang banget gue. Kayak care banget, kayak ke pasangan, kayak ke pasar sendiri ya. Asli bang. Iya. Gua sebelum handshake beli makanan. Terus? Pas sampai ke booth-nya kan handshake dia. Iya. Terus gue kayak ngomong ke pacar gitu. Anjir. Nih aku bawain makanan buat kamu. Tapi terus respon dia apa? Ya gitu, iya makasih. Oh jadi so excited gitu lah. Iya, tai banget.
Sebelum lebih dalam ke JKT, Oke. gue mau nanya nih perbedaan JKT sama AKB. Ada nggak sih perbedaannya? Gue kurang tahu ya kalau perbedaan tuh. Setahu gua mah kalau AKB itu kan emang base-nya di Jepang, kalau Iya. JKT itu di Jakarta, itu doang sih yang gua tahu mah. Tapi kebanyakan yang gue denger nih ya, kan suka ada tuh di iklan Pocari. Ya, Nah itu kan dari lagu apa dari yang liriknya Jepang diubah ke Indonesia. Emang itu bener-bener liriknya atau dipas-pasin aja supaya nadanya sama? ya dipas-pasin juga di apa liriknya ditranslate juga. Ya. Kalau setahu gua mah. Oh berarti kalau misalkan JKT apa yang JKT48 itu dia kayak cover lagu dari Jepang, apa bisa nyiptain sendiri lagunya? Waktu itu dia tuh nyiptain sendiri lagunya yang mana gue lupa ya, soalnya banyak banget lagunya. Intinya mah yang Heavy Rotation itu emang satu label kan, Satu label, ya. Jadi emang ada di translate sama beberapa bahasa, jadi Jepang, iya. Cina, sama Indonesia. Nih maaf nih ya, ada nggak sih bahasa Arab gitu? Cabang Arab gitu? Anjir, kalau ada gue bakal suka banget. Bagian Arab tuh Kalau kan, ada gue bakal suka banget. Anjir. iya, pelafalan itu kan ada gimana gitu kan, ada Kayak dengerin doa bang. idgomnya, iya kayak gitu. Makanya gue penasaran nih, ada enggak? Saya di setiap negara kan pasti ditranslatein dong ke Iya, lirik pasti. mereka. Nah, ada nggak sih lagu JKT48 yang lu suka? Wah, banyak pak. Banyak. Banyak, tapi kalau yang sering gua denger dulu tuh Reverse, Ponytail, Fortune Cookies, anjing ngapal banget gua. Sama Gue nggak tahu itu. Gue taunya Happy Rotation udah gara-gara ada di iklan. kayak banyak deh, tapi yang seinget gue itu doang. Itu doang. Lu masih bisa nyanyiin nggak? Waduh, Gua mau denger jangan deh. dong. Mau denger? Jangan Nyanyi dong. dong. Nyanyi, setuju tuh Bang, nyanyi. Nyanyi dikit ya, dikit. Jangan dong. Nggak selesai nih acara. Gue nungguin lu nyanyi, gue gini terus. Jangan dong. Nyanyi bro, nyanyi. Sedikit aja, sedikit. Rapnya. Salah satu lagunya yang Fortune Cookies, yang Fortune Cookies berbentuk hati. Oh, itu gue tahu. Nah, itu Oh, iya. suka gue. Karena itu sempat ada di iklan juga. Iya, benar. Nah kan JKT48 itu ada konsernya. Heeh. Nah itu sama nggak sih, kan kalau di teater dia kayak meranin suatu peran gitu ya, Suatu karakter. suatu drama. Nah kalau misalkan konser itu sama apa beda? Maksudnya di satu tempat apa beda tempat? Kalau konser sih dia, kalau nggak salah dulu pernah deh ngadain konser. Ya gitu, drama juga ada. Oh ada, tetap ada dramanya? Drama sama bawain lagu-lagunya dia. Oh gua kira cuman kayak konser nyanyi biasa gitu. Kalau itu mah kalau diundang aja sih kalau nggak salah. Oke. Nah kan gua sempet lihat nih ya di video. Itu ada, ini JKT48 itu lagi konser. Terus ada tuh penontonnya yang sibuk sendiri kayak ngelakuin koreografi pakai lightstick. Itu ngapain mereka? Bukannya fokus ke konser malah joget-joget olahraga nggak jelas. Ngapain itu? Nah, itu juga. Aduh. Emang itu udah tradisinya kayak gitu atau gimana? Iya, jadi itu tuh dari Jepangnya juga gitu. Oh, dari Jepangnya gitu. Otak-otaknya di Jepang juga gitu. Tapi itu pakai lightstick. Iya, gue lihat cuma beberapa orang. Yang lain pada nonton fokus ke JKT. Cuma beberapa orang lagi pada joget-joget kayak gitu. Iya, itu tuh apa ya namanya ya, lupa gue juga. Teman-teman gue tuh sering kayak gitu. Ntar ada videonya gue kasih. Oh, Teman-teman boleh. gue tapi bukan gue, gak bisa gue. Ya makanya gue kadang bingung gitu pas ngeliat videonya, Iya, nih apa sih orang pada sibuk nonton konser kok malah dia joget sendiri gitu. Oke. Si pengen kelihatan aktif teh anaknya Iya. teh. Sekarang berarti udah berhenti nih ya? Jadi Kalau jadi wota. berhenti sih, Maksudnya udah nggak terlalu mengikuti lagi? kalau berhenti sih enggak, tapi cuman kayak Sedikit udah- berkurang? udah nggak Oke. ngikutin lagi sih. Iya. Nah itu ada nggak sih kayak perasaan lu pas mikir lu dulu, kok gue gini banget? Ada nggak sih perasaan? Parah pak, kacau. Gimana? kacau. Ungkapin dong. Perasaan lu gimana sekarang setelah? Gua kayak gimana? Kayak sempet nyesel sama bangga juga sih. Iya nggak sih? Bangganya kenapa? Nyesel kenapa? Nyeselnya ya duit gua habis. Buat gitu doang? Harusnya gua bisa beli apa gitu pakai uang segitu ya. Ini malah pakai nonton konser. Ya, itu nyeselnya. Untuk bangganya?
Bangganya ya gue bisa ketemu sama teman-teman baru, sama Oke. ketemu Sama- kenal sama beberapa member JKT. Sama orang yang lu fans, yang lu sukain. Yoi. Oke. Ada nggak sih lu pikiran buat ngikutin JKT48 lagi? Wah, enggak sih bang. Enggak. Sih bang, kalau Enggak. gitu. Enggak sih. Oke. Nah, Enggak sih bang. Nah, sekarang kebanyakan udah K-pop sih, susah jadinya. oh iya. Jadi ke Kikis itu ya yang Iya, wota-wota. idol. Nah, itu kan sekarang nih berarti udah ganti dong. Dari kan dulu lu fansnya sama si ini. Sekarang personil lu udah ganti dong. Apa membernya udah ganti? Berarti ya. Kalau yang gue lihat sih beberapa ada yang udah ada yang udah graduate, kayak contohnya Melody, Nabila itu udah graduate ya, gara-gara kenapa ngikutin lagi soalnya. Nah kalau yang lama-lama tuh yang masih bertahan kalau nggak salah ada si Sania, terus si Ivanka juga masih ada kalau nggak salah. Itu mau ngabdi kali ya. Gokil memang mengabdi. Tapi pernah nggak sih ada study banding gitu AKB sama JKT? Ada nggak sih? Studi banding gimana ya? Ya kayak mereka saling ketemu, pernah nggak sih? Kalau ketemu sih pernah. Pernah. Waktu itu kan emang dikumpulin gitu ya. Kalau nggak salah gue nonton di YouTube mah dikumpulin AKB, JKT sama semuanya tuh. Penuh dong itu rame, Mbak. Iya rame banget Pak, gokil. Sama waktu itu JKT juga pernah manggung di Jepang juga, bawain lagunya. Tapi yang versi Indo. Jadi ya mau nggak mau harus ngerti gitu ya. Yoi. Oke. Gokil sih. Oke, tapi BTW nih ya, menurut gua kalau misalkan lu udah sampai ngadirin konsernya, lu berapa kali ngadirin itu apa di teaternya itu? Wah, kalau nggak salah sih cuma 3 kali. Cuma? Kayaknya. Oke. Gak tahu, gue lupa. Iya, dengan cara lu udah kayak ngadirin di teaternya selama 3 kali nih ya, sama beli poster, relain jabat tangan bayar. Itu lu udah fanatik masuknya. Enggak sih, itu standar. Standar. Coba-coba aja kita maka. Standar. Tapi lu kadang kalau ngumpul sama wota suka joget-joget gitu gak sih? Kalau gue sih enggak ya. Oh, berarti lu cuman kayak yang kalem ya? Yang... Kalem gue mah. Oh. Oke. Nah untuk sekarang, menurut lu nih ya, wota di Indonesia tuh masih banyak apa misalkan berkembang atau udah kekikis nih sama K-pop? Wah kayaknya sekarang mah wotanya makin dikit deh. Soalnya yang gua tahu sekarang mah pada jadi wibu. Oh jadi ke marah animenya ya? Iya. Oh. Dulu juga emang kalau dulu wibu sama wota udah ultimatum. Iya, udah ibaratnya kayak wota buat musiknya, kalau misalnya wibu itu buat kayak animnya. Iya animnya buat hiburan lainnya gitu. Oke. Lagian juga udah jarang kedenger sih ya apa JKT, AKB sekarang udah jarang. Iya. Yang setahu gua sekarang dia cuma ngisi acara buat nikahan doang. Oh jadi MC gitu? Apa gimana? Iya, iya juga sih jadi MC, jadi yang Pagar Ayo gitu? enggak, yang bawain lagunya gitu, jadi kayak iya. band-band weddingan gitu. Gara-gara sepi job gitu ya? Oke. Nah itu untuk teaternya sendiri masih jalan apa nggak sampai sekarang? Wah, gua kurang tahu kalau tahu itu. ya? Udah lama juga sono. Udah lama, oke. Oke, mungkin segitu aja kita ngebahas wotanya. Mungkin ada lagi yang mau lu bahas tentang masa-masa yang menurut lu anjir nih gue malu bahas dulu. Masa-masa jahiliyah ya. Iya. Gokil memang. Mungkin lu ikut wibu juga apa enggak? Kalau wibu sih enggak sih, gue cuman nikmatin doang. Nikmatin film-film apa? Kayak anime-animenya Ghibli, ya? iya, gitu. Oke. Oke, mungkin segitu aja perbincangan tentang wota dan JKT48. Semoga kedepannya sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan itu tuh kayak hobi sih ya. Kayak apa ya? Kayak cewek-cewek sekarang aja suka sama BTS. Iya. Kayak gitu. Tapi gue tidak sepanatik itu. Iya. Ya udah mungkin tidak sampai menyembah. Nah, iya. Semoga kedepannya pemuda Indonesia nggak lupa sama budaya sendiri ya. Karena banyak sih budaya luar yang udah mulai masuk ke Indonesia itu kayak contohnya sekarang orang-orang lebih suka kayak penampilan
kayak ala-ala Korea Iya, style gitu kan. Benar. Iya, jangan lupakan budaya sendiri lah intinya. Jas merah, jangan merupakan sejarah. Nah, Ih, itu. ngeri. Itu dia, karena buku sejarah tuh udah tebel. Yoi. Capek Sekarang itu. saya sukanya Dok Lubuk. Oke. Endorse. Lubuk. Iya, itu mantap itu. Gokil. Hasil Nonton. mahakarya kota Nonton. sendiri, Yoi, kota sendiri kan. Dok Lubuk, Iya. guys. Ih, ngeri. Dok Lubuk Gokil. udah pernah foto bareng nih. Ih, Iya. jangan dibilang. Nggak bayar, salaman nggak bayar, foto nggak bayar, gratis. Kan? Iya, apalagi coba Indonesia, Gila, kearifan Bang. Indonesia. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gua bahas dan gua ulik dari Rio. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus saksikan channel Harry King, tonton video-video yang lainnya di channel Harry King. Harry King, jago bos. Peace out.